Terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita malam hari ini dengan tema mewaspadai varian Omikron. Saya akan ke Bu Mazda kembali. Bu Mazda, kalau Pak Diki Budiman di beberapa kesempatan menyampaikan sebuah hipotesa bahwa mutasi ini lahir kemudian dari teman-teman ODA. Karena di Afrika juga kasus HIV/AIDS atau masalah imunitas cukup tinggi. Gitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah bisa dihipotesakan seperti itu atau Bu Mazda ada pandangan lain? Tentu saja banyak faktor yang menyebabkan mutasi itu terus terjadi. Yang pertama, mutasi itu sendiri merupakan adaptasi dari virus itu sendiri terhadap host atau inang yang dia tempati. Berbeda karakteristik, berbeda pola kehidupan kita itu juga ikut mempengaruhi mutasi itu sendiri. Jadi apakah pasien-pasien ODA memberikan kontribusi terhadap pengaruh mutasi? Mungkin saja, tetapi itu tentu harus dibuktikan. Banyak sekali hipotesis yang dikeluarkan oleh para ahli, tapi tentu semuanya harus dibuktikan. Dan WHO sendiri menyatakan kita akan melihat 2-3 minggu ke depan bagaimana pergerakan dari Omikron ini, termasuk diantaranya adalah bagaimana mereka kemudian bermutasi dimulai dari Botswana di Afrika Selatan. Apakah kemudian pasien-pasien yang memiliki Omikron ini berasal dari awalnya pasien-pasien HIV, itu juga akan dibuktikan dengan genome sequencing. Sebenarnya genome sequencing itu bisa lebih lanjut lagi, itu mengidentifikasi dari mana sumber pertama dari infeksi tersebut. Oke. Prof Chandra sendiri, apa catatannya kemudian kalau kita kaitkan antara si Omikron ini dengan ODA, teman-teman ODA sendiri, apa yang harus diwaspadai kemudian oleh mereka? Karena di Indonesia tidak sedikit jumlahnya. Sekali lagi kalau data kementerian, saya mengutip ada 395.000 sekian teman-teman ODA di Indonesia. Dan mereka pun untuk layanan vaksin masih belum banyak terjangkau, bahkan layanan harian mereka lah, katakan misalnya obat-obat yang harus mereka minum juga masih sangat minim sekali. Apa yang harus menjadi catatan khususnya untuk teman-teman? Karena kita tahu sekarang bulan Desember, bulannya teman-teman ODA. Ya, 1 Desember memang hari AIDS sedunia. Tapi yang ingin saya sampaikan yang pertama, atau katakanlah pemikiran atau dugaan tentang hubungan antara HIV dengan kasus-kasus pertama di Afrika bagian selatan itu kan memang keluar dari dari beberapa orang teman di Afrika Selatan sendiri, di Afrika bagian selatan. Ini karena Afrika Selatan itu satu negara ya, ini terjadi di beberapa negara di Afrika bagian selatan sebenarnya kalau mau lebih tepat. Nah, jadi karena di sana angka ODA-nya tinggi, maka mereka berpikir, oh ini mungkin saja, bukan tidak mungkin karena ada HIV/AIDS, daya tahan tubuh turun sehingga mungkin terjadi mutasi. Itu kan kemungkinan satu. Tadi kan dokter Mas Dalina sudah bilang ada juga beberapa kemungkinan lain. Salah satu yang juga banyak disebut adalah tentang cakupan vaksinasi yang rendah. Memang kalau negara Afrika Selatan sendiri vaksinasinya katakanlah 20-30%, tapi saya baru-baru ini mengikuti Global Town Hall dengan seorang pakar dari Afrika. Dia bilang di Afrika ada juga negara-negara yang masih di bawah 5%. Gitu. Jadi itu juga bisa. Jadi ini tidak bisa dengan secara pasti dikaitkan bahwa ini berhubungan dengan HIV/AIDS. Walaupun memang kalau daya tahan tubuh turun tentu saja mengakibatkan kemungkinan sakit lebih besar. Itu poin pertama. Poin kedua, untuk teman-teman ODA sehubungan dengan Hari AIDS Dunia, tentu saja kita mengharapkan agar katakanlah pemerintah memberikan fasilitas penuh kepada mereka sesuai dengan apa yang selama ini mereka dapat. Dan kita mesti ingat juga bahwa mau HIV, mau malaria, mau tuberkulosis, mau imunisasi pada bayi dan anak itu kan memang jumlah kegiatannya turun gara-gara semua kita memprioritaskan diri untuk menangani COVID. Jadi saya kira sekarang sudah saatnya, sebenarnya bukan sekarang, sudah dari tahun lalu ini dibicarakan, sambil kita menangani COVID, maka pelayanan kesehatan yang lain harus tetap jalan, tidak boleh kendor, karena kan tidak berhenti kan. Masalah HIV tidak berhenti, masalah tuberkulosis tidak berhenti, masalah demam berdarah tidak berhenti. Jadi harus jalan dua-duanya. COVID memang harus ditangani secara prioritas, tapi pelayanan kesehatan lain juga harus ditangani. Yang lain harus tetap jalan. Baik target eliminasi tingkat nasional maupun pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan, baik yang ODA maupun yang lain juga. Oke, baik. Jadi tidak boleh putus kemudian hanya fokus di COVID, tapi layanan yang lain juga tetap harus jalan. Fasilitas utama untuk teman-teman yang ODA juga harus ditingkatkan ya Prof ya. Terima kasih Prof Chandra.
tadi juga sudah mengkoreksi bahwa wilayahnya adalah wilayah Afrika bagian selatan, bukan spesifik pada satu negara, yaitu negara Afrika Selatan. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan nanti. Saya mau fokus kepada bagaimana kemudian penularan ini, terlebih kita akan menghadapi Nataru. Apa kemudian yang harus kita sikapi sama-sama, begitu ya, baik masyarakat ataupun pengetatan aturan dari pemerintah. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Sudut Pandang.